Penyesalan. Keesokan harinya, pria yang sudah bersiap-siap di depan cermin memoleskan make up tipis. Dia terkekeh-geli melihat penampilannya kini dengan semangat karena kali ini dia ingin menemui ayahnya. Ternyata aku cantik juga, hihi. Monolog pria di depan cermin. Sungguh baru kali ini dia melihat secara intens dirinya sendiri. Padahal selama ini dia tidak pernah memakai make up, paling cuma cuci muka saja. Pria melirik ke arah kasur di mana suaminya masih tidur. Pria berdecak sebal setelah selesai dengan penampilannya, dia melangkah ke arah suaminya itu. "Hani, bangun," lembut pria menoel pipi Alexo. Hanya Diamond yang keluar dari mulut Alexo dengan mata yang masih terpejam. Katanya mau ke rumah ayah. "Ayo bangun, takutnya sudah berangkat ke kantor," ucapnya lagi. Kali ini pria mengguncang pelan lengan Alexo. Lagi-lagi hanya Diamond yang keluar dari mulut Alexo. "Kalau Mas Hani tidak mau bangun, lebih baik aku cari laki-laki lain yang mau mengantarku ke rumah ayah," ucap pria. Akhirnya panjang kali lebar karena Alexo tak bergeming dan ternyata setelah mengatakan itu Alexo langsung bangun dari tidurnya. "Enak saja Hani, kan istriku, kenapa masih mencari yang lain?" cetusnya yang tiba sudah duduk sambil memeluk pria yang berada di sebelahnya itu. "Makanya bangun. Segera bersih-bersih keburu nanti ayah berangkat ke kantor." Alexo masih diam menikmati pelukan paginya. "Cup, iya ini mandi." Setelah mendapat ciuman paginya, Alexo beranjak membersihkan diri. Setelah mereka keluar dari kamar dan memulai sarapan pagi bersama, setelah itu Pria dan Alexo pergi mengantar Pria ke rumah ayahnya, namun sayang keduanya terlambat karena Pratama sudah berangkat ke kantor. "Hani, ikut saja ke kantor, nanti telepon ayah di sana," ucap Alexo lembut yang melihat wajah istrinya cemberut, sangat menggemaskan menurutnya. Ini semua gara-gara Hani, lama bangunnya. Bibirnya sudah menjulur 2 cm. Alexo ingin segera melap bibir itu namun tidak mungkin karena pria masih merajuk. "Maaf Hani," singkat Alexo sambil mengelus lembut kepala pria sayang yang masih dengan aksi merajuknya. Kemudian keduanya berangkat ke kantor Deluxis. Setelah sampai, pria langsung saja melangkah masuk ke dalam kantor menuju ruangan Alexo tanpa peduli dengan suaminya itu. Alexo hanya terkekeh melihat itu, sepertinya dia harus merayu istrinya itu dulu baru bisa tenang bekerja mengerjakan semua pekerjaannya. "Arya, ke ruanganku sekarang, ada tugas untukmu," ucap Alexo langsung menutup teleponnya. Dirinya melangkah, mengikuti pria dari belakang hingga sampai ke ruangannya. Seperti kata yang sering kita dengar, penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Itulah yang terjadi pada ibu dan anak ini. Malu sudah pasti mengingat perbuatan mereka sendiri. Malah lebih dari itu, keduanya selalu menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya di hadapan Pratama yang duduk tepat di depan mereka dengan wajah dinginnya. "Bagaimana kabar kalian?" Meski dengan canggung, Pratama bertanya pada keduanya karena ini adalah permintaan pria putrinya. Sebenarnya itu hanya alibi gengsinya yang pada kenyataannya benar sih. "Kami baik," singkatnya. Weni bingung harus memanggil apa pada mantan suaminya ini. Yang dia tahu dia dan Pratama sudah bercerai sejak keluar dari rumah itu. Wina tidak menyahut dan hanya mendengarkan saja sambil terus menunduk. "Kalian ikutlah pulang." "Tidak, kita sudah nyaman tinggal di sini," ucap Weni menggenggam sebelah tangan Wina di sebelahnya. "Lagi pula saya sudah bercerai dengan Anda, jadi untuk apa lagi kita ikut Anda pulang?" tanyanya dengan berani meski dirinya masih menunduk. "Ibu," ucap Wina pelan. Diamlah, ini urusan ibu," pelannya juga. "Siapa bilang kita sudah bercerai? Apakah kamu sudah menandatangani sesuatu?" tanyanya dingin menatap tajam ke arah Weni. "Tidak, tapi bukankah Anda yang mengatakannya sebelum kami pergi dari rumah itu?" tanyanya bingung. Kicap Pratama tidak bisa lagi membantah dengan apa yang dia dengar karena memang benar. "Aku hanya menggertakmu saja," kilahnya, dan kenyataannya memang benar dan apa yang dikatakan Weni pun benar. Ada rasa bersalah melihat Weni dan Wina hidup menderita
Tapi demi agar keduanya berubah, Pratama bisa apa lagi? Meski sudah memaafkan namun dia juga manusia kan? Tapi, sudahlah jika kalian tidak ikut sekarang akan kubakar rumah ini beserta isinya. Serganya cepat, dia sudah lelah karena tidak menemukan alasan yang tepat untuk membawa kedua orang ini pulang. Apalagi pria akan datang ke rumahnya sewaktu-waktu. Jadi sebelum putrinya itu datang dia sudah harus membawa keduanya pulang. Ayah, teriak Wina kencang mendengar ancaman Pratama yang ingin membakar rumah kontrakan ini yang sudah susah payah dia sewa. Apa? Cepat bereskan barang kalian itu. Tidak jangan bawa apapun. Ucapnya melotot ke arah Wina yang berteriak dan langsung dia melihat ke arah Pratama yang sedikit menakutkan. Kita pulang saat ini juga. Hais, lihatlah bahkan rasanya sangat panas. Gumam Pratama berdiri menarik kedua perempuan itu dengan kedua tangannya. Awas saja kalau sampai kalian membawa barang itu pulang, akan aku bakar sampai habis. Marahnya terus sambil menggerutu, padahal dalam hatinya terlihat miris dengan kehidupan keduanya. Makanya Pratama tidak mau membawa barang yang akan mengingatkan keduanya dengan penderitaan itu selama ini. Beruntung keduanya sangat menurut dengan apa yang dilakukan Pratama, yang terlihat menyeramkan jika sudah marah. Jika tidak mungkin benar, dia akan membakar kontrakan itu. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil hening, tidak ada pembicaraan dari ketiga orang itu, yang hanya diam saja. Semua terasa hening dan canggung, tidak seperti dulu yang terlihat hangat dimanapun mereka berada. Apalagi jika sudah berempat berkumpul maka semua heboh, saling melempar candaan dan lain sebagainya. Pratama memikirkan kembali perkataan putrinya di telepon tadi pagi yang selalu terngiang di dalam kepalanya itu. Cobalah untuk mencintai ibu ya, pasti ada alasan di mana ibu dan kakak bisa melakukan semua itu. Pratama melirik ke arah belakang melalui kaca kecil yang berada sedikit di depannya itu. Ibu dan anak itu diam, tidak ada percakapan sama sekali. Apa ini salahku? Apa mungkin diam-diam aku telah menyakiti salah satu di antara keduanya? Batin Pratama, namun dia bingung karena selama ini dia sudah bersikap baik pada keduanya dan menuruti segalanya yang diinginkan keduanya. Hais, bapak tua itu paling belum sadar atas kesalahannya sendiri. Sedangkan di kursi penumpang, Weni diam termenung dengan apa yang terjadi tadi, memikirkan bahwa dia belum bercerai. Ada rasa lega dan juga ada rasa sedikit sesak dalam hatinya. Ternyata dia tidak bisa bebas dari genggaman laki-laki yang sudah membuatnya jatuh cinta itu. Sedangkan Wina diam melihat ke arah jendela, menikmati pemandangan. Lebih tepatnya dia sedang berpikir apa yang harus dilakukan setelah disampai di rumah itu kembali.